hari ke-8. Tunjukkan datanya Pak Oke. Ustaz. Pak Ustaz, kita 15 menit lagi Pak Ustaz ya. 15 menit lagi berarti 2 kali tanggapan lagi gitu ya? Iyalah ya. Atau 1 kali lagi? Atau iyalah 1 kali lagi lah. Gimana Pak Ustaz? Oke. Ya 15 Gimana? menit Ustaz. 15 menit. Kalau 15 menit itu langsung closing. Berarti 1 kali lagi ya? 1 kali lagi ya? Setengah jam sampai di jam 9, setengah jam. Oke, sampai jam 9. Oh, setengah jam. Hah? Soalnya kita juga pertanyaannya itu aja, kan enggak terjawab. Iya. Iya. Aja. Makanya saya nggak ngulang-ngulang gitu datanya. Oke, berarti ini tanggapan akhir gitu ya? Oke lah, tanggapan akhir. Baik. Habis itu closingnya. Ya. Oke. Baik teman-teman, saya kirim dulu waktunya ya sama Pak Pendeta ya. Baik, baik. Tentang masalah Nabi Muhammad ya, kalaunya Ustadz Abdul Somad dibawakan videonya, saya pun juga bisa membawakan masalah hal tersebut dengan ilmu kedokteran dari Nabawi ya, dari Nabawi yang meneliti racun gitu. Artinya di sini Pak Pendeta ada perbedaan pendapat tentang masalah hal itu. Jadi bagi kami hanya 2 hal ya. Kalaupun beliau mati wafat karena pengaruh racun, ya Allah juga janjikan syahid. Ya kayak gitu Pak Pendeta. Ya sama aja gitu. Nggak ada negatifnya tentang masalah itu. Kalaupun Nabi Muhammad wafat karena pengaruh racun, berarti beliau syahid gitu. Ya, malah lebih bagus jadinya. Ya, malah lebih bagus kalau kayak gitu. Terus kalaupun ada yang membantah mengikuti ilmu kedokteran ya, berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau wafat karena sakit gitu, karena itu adalah fitrah dari manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi dari manapun Anda mempermasalahkan hal itu tentang Nabi Muhammad diracun ya, itu nggak akan membuat umat Islam itu minder ya, begitu Pak Pendeta. Nah, berkaitan tanggapan akhir saya terhadap permintaan Anda Nabi Muhammad itu tolong dicarikan di Al-Quran di mana dia bersunat. Waduh, Pak Pendeta, pertanyaannya saja sudah salah gitu ya. Pertanyaannya aja udah salah. Kalau untuk masalah Nabi Muhammad itu ya Pak Pendeta, bukan berarti harus selalu di Al-Quran, bukan. Cerita Nabi Muhammad itu dapat kita lihat di Sirah Nabawiyah, bisa juga kita lihat di dalam hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda menanyakan apakah Nabi Muhammad itu sunat, maka silahkan Anda buka di dalam hadis. Makanya saya tampilkan kepada Anda hadisnya bahwa Nabi Muhammad itu bersunat dan juga tidak ada komplain dari para istrinya. Nah, itu cukup jelas dalil yang saya tampilkan, jadi tidak perlu berulang-ulang gitu ya Pak Pendeta. Berkaitan tentang masalah siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ya, pada saat itu, kata Pak Pendeta, itu adalah orang-orang yang mengaku membawa ajaran Yesus tetapi dia mengutamakan hawa nafsunya. Wah, saya sepakat itu Pak Pendeta. Coba Anda buka di 1 Korintus 8 nomor 11 ya. Paulus itu sikat duit jemaat ya, sikat duit jemaat untuk keperluan dia dalam melayani Tuhan ya. Jadi di situ Paulus memakai hawa nafsunya gitu. Nah, terus kata Anda nabi palsu itu dia menentang atau menyangkal Yesus. Itu saya juga sepakat Pak Pendeta. Kenapa saya bilang sepakat? Banyak penyangkalan Paulus terhadap Yesus. Contoh ketika Yesus mengatakan selama ada langit dan bumi ini ya, 1 titik pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba di 2 Efesus 15 Paulus batalin semua hukum Taurat. Menyangkal udah itu Yesus kepada Yesus ya, Paulus itu menyangkal. Nah, tuh salah satu penyangkalan dari Paulus kepada Yesus. Lalu kata Yesus ya,
di dalam Matius 11 nomor 15 apa 25, saya lupa ya, antara dua. Di situ dikatakan oleh Yesus, "Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi." Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Paulus mengatakan yang Tuhan itu adalah Yesus. Padahal Yesus punya Tuhan sendiri dan dia bersyukur kepada Tuhannya. Nah, ini adalah salah satu penyangkalan Paulus terhadap ajaran Yesus. Lagi pula Pak Pendeta, kalau Anda mempermasalahkan masalah sunat, Yesus menurut adat Yahudi dia bersunat di hari ke-8. Ya, dan itu adalah perjanjian kekal Abraham untuk keturunannya. Lalu Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, sekalian ya dengan closing Anda jawab ya, apakah Paulus bersunat? Karena Paulus menyangkali sunat ya, bagimu kalau bersunat maka Kristus tidak berguna lagi untukmu. Apakah dia sunat? Silakan Pak Pendeta. Oke. Baik, sambil closing ya Pak Ustadz. Itu tadi coba Pak Ustadz sebutin biar saya jawab di closing saya. Sebelum di waktu di Pak Ustadz. Silakan. Tadi yang ayat berapa Pak Ustadz? Saya kira 2 Efesus 15. 2 Efesus 2. 2 Efesus 15. Efesus 2 ayat 15. 2 Efesus 15. Efesus 2:15. Oke. Itu aja Pak Ustadz. Ada lagi yang lain tadi? Biar saya jawab di closing saya. Terus masalah sunat, bagi Paulus, kalaunya Anda bersunat, maka Kristus tidak berguna untukmu. Baik, saya jawab ya mengenai Paulus ya, bersunat atau tidak. Oke, nanti Pak Ustadz closing statement, silakan saya jawab closing statement. Saya sudah bilang tadi di Filipi 3 ayat yang ke-5, jelas disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dia bangsa Israel. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian tentara hukum Taurat, aku orang Farisi. Kan jelas Ustaz itu. Di Filipi, Filipi pasal 3 ayat yang ke-5. Kan jelas. Bahkan ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi, Pak Ustadz belum tunjukkan dalil, tapi sudahlah. Ya, di mana bahwa Nabi itu disunat hari ke-8 atau tidak? Ada dalilnya di Quran mana? Tadi Pak Ustadz bilangnya di Sirah Nabawiyah. Katanya Quran itu Quran atau kitab yang sempurna sistematis menjelaskan dalam surat ayat 1 tentang sunatnya Nabi aja nggak ada. Ya itu ya Pak Ustadz ya. Jadi biarlah yang menilai penonton ya kan. Terus saya tanggapi dari Efesus 2 ayat yang ke-15 ya. Efesus 2 ayat yang ke-15 bunyinya begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang dipersoalkan apa di sini Pak Ustadz? Ya kan, ini sebenarnya juga diperjelas di dalam Kolose 2 yang 14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Nyanyi di situ Yesus dengan membukakannya pada kayu salib. Jadi yang dimaksud di sini membatalkan membatalkan hukum Taurat. Surat hutang tadi sudah tidak berlaku lagi. Ini referensinya di kitab Kolose 2:14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Nyanya Yesus
dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, jadi Pak Ustadz, Paulus itu tidak menentang Yesus, tidak menentang hukum Taurat, tidak membatalkan hukum Taurat, tapi yang dibatalkan adalah surat hutang. Bahkan di nomor 14, episode 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Nah, yang dibatalkan ini, Pak Ustadz, selain surat hutang tadi, tembok pemisah. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan orang Yahudi. Ya, tembok pemisah yaitu perseteruan. Tidak ada lagi pemisah kita dengan orang Yahudi. Dengan Yesus di kayu salib, tembok itu sudah nggak ada lagi. Ya, orang Yahudi, orang yang lain sama di mata Tuhan. Itulah yang dimaksud, ya. Dibatalkanlah. Dulunya itu kan orang Yahudi itu dianggap eksklusif, ya. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, tembok pemisah itu diruntuhkan, dibatalkan. Surat hutang pun tidak berlaku lagi, Pak Ustadz. Jadi itu teman-teman, itu closing statement saya. Terima kasih buat Pak Ustadz yang sudah diskusi malam ini. Saya tidak bisa waktu lama-lama. Biarlah penonton yang menilai. Orang-orang Kristen jangan membenci Pak Ustadz. Ya, orang-orang Islam juga jangan membenci kami orang Kristen. Kita bersaudara, keyakinan kita boleh berbeda, kita boleh diskusi, tetapi semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja Pak Ustadz, selamat malam. Untuk diskusi kita nanti kalau mau diskusi lagi, kita DM-an ya Pak Ustadz ya. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera, shalom bagi yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz closing statement. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bisa nggak bikin kayak gitu seluruh manusia dan seluruh jin dikumpulkan? Nggak bakalan bisa, teman-teman. Ternyata di dalam Quran surah Al-Kautsar tersebut ada rahasianya, ada kode-kodenya. Salah satunya dari ketiga ayat itu hurufnya tidak berulang. Bayangkan kayak gitu. Ada manusia yang bisa bikin kayak gitu? Bisa nggak? Terus ya, kalau kita lihat penghabisan dari ayatnya tersebut juga selalu huruf ro. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak akan ada yang bisa seluruh manusia. Syukron jazakallah pausnya. Terus seluruh manusia tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran tersebut. Sudah 1400 tahun tantangan itu dikeluarkan Allah, sampai hari ini tidak ada manusia yang dapat menandinginya. Ya, teman-teman semuanya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jadi teman-teman semuanya, ya mungkin diskusi ini menambahkan edukasi Islam. Nah, itulah disebut penyempurna sesuai dengan dalil al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi teman-teman semuanya, yang dimaksud sempurna itu bukan berarti di kitab Al-Quran itu harus ada detailnya. Di situ silsilah Nabi Isa mana? Nabi Muhammad sunat di Quran mana? Nama istri Nabi Adam di Quran mana? Bukan kayak gitu ukuran kesempurnaan. Tetapi ukuran kesempurnaan itu tidak akan ada dapat dicari kesalahan baik dari yang diutus maupun yang mengutus. Bahkan kitab yang dipakai oleh utusan tersebut tidak akan
ada yang dapat mencari kesalahan dari segi tersebut. Ya, bukan berarti harus melampirkan keseluruhan apa yang telah kita ketahui bersama di dalam Al-Quran. Bukan kayak gitu. Ingatlah, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah-ubah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Alkitab ini ya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih untuk Pak Pendeta ya atas diskusinya. Mungkin Pak Pendeta nanti bisa DM lagi kalau Anda mau mengangkat sebuah tema lagi ya Pak Pendeta. Terus silahkan, saya terbuka untuk Anda gitu ya. Semoga diskusi kita ini menambah wawasan, dan saya mohon maaf kalau ada kosakata yang kurang berkenan ya, baik bagi Pak Pendeta maupun bagi para penyimaknya di tempat Pak Pendeta. Jadi seperti itu Pak Pendeta, salam toleransi ya, selamat beristirahat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya juga sama minta maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin terlalu menyerang di dalam diskusi. Saya minta maaf Pak Ustadz ya. Untuk teman-teman muslim, saya tidak bermaksud menyerang. Saya hanya menyajikan data yang sebenar-benarnya untuk mengedukasi ya, bertukar gagasan dengan Pak Ustadz Yusuf. Demikian Pak Ustadz ya. Kita akhiri Pak Ustadz. Selamat malam buat kita semuanya. Semoga selamat malam Pak Pendeta. Iya, baik Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman, saya akan akhiri live kita pada malam hari ini. Oke ya teman-teman semuanya, itulah hasil diskusi kita dengan Pendeta Christian ya. Beliau menyampaikan beberapa syubhat yang ya menurut saya sangat mudah dijawab itu. Ya, sangat mudah dijawab atas pertanyaan beliau ya. Di mana Allah mengatakan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul. Kan kayak gitu secara eksplisit. Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah ayat 119, dan Quran surah Al-Anbiya ayat 7 ya. Terus Quran surah Al-Hijr ayat 6. Nah, tuduhan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila, itu kan tuduhan orang kafir ya, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Nah, siapa yang gila? Mari buktikan ke dalam Quran surah Al-Qalam, kata saya. Ya, Al-Qalam ayat 2 sampai 6. Ya, yang menyebut Nabi Muhammad orang gila, sebenarnya dialah yang gila, kata Allah. Ah, kayak gitu ya. Terus kenapa Nabi Muhammad wafatnya diracun katanya? Ya ini ya perbedaan pendapat ya, khilaf dari kalangan umat Islam sendiri. Ya kita ambil yang positifnya aja. Kalaupun benar diracun berarti beliau wafatnya secara syahid gitu ya. Terus kalau bukan karena racun berarti beliau wafat karena sakit ya, karena itu adalah fitrah dari manusia dan ketetapan dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya. Mukjizat Nabi Muhammad ya sebenarnya banyak ya teman-teman. Kenapa saya tidak membawa tentang masalah membelah bulan, terus di jari mengeluarkan air. Kenapa saya nggak bawa seperti itu dengan orang di luar agama Islam? Karena kita semakin banyak ngomong tentang Nabi Muhammad, nanti banyak pertanyaan ya yang mereka tidak paham. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak, masalahnya menyembuhkan orang buta, mengeluarkan di tangan beliau ya, di tangan beliau, di jari-jari beliau air untuk memberikan minum orang ya. Terus membelah bulan sesuai dengan Quran surah Al-Qamar. Karena kalau saya jabarkan semuanya, mereka tidak akan percaya juga ya, gak akan percaya gitu. Paling dibilang wah nabi palsu dan pembuat sihir kan kayak gitu. Silsilah Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah kan kayak gitu, bin Abdul Muthalib, bin Abdul Manaf. Banyak umat Islam yang hafal ini ya. Terus di mana Nabi Muhammad disunat, sudah tadi saya tampilkan juga hadisnya, min karomati Allah anulitu maktunan ya. Ya di situ dikatakan bahwa anugerah dari Allah beliau di khitan ketika lahir. Lagi pula tidak ada ya
protes dari istri-istri Nabi. Ketika saya tanyakan tentang masalah Paulus, teman-teman, ya, Paulus berkata seperti orang gila. Paulus membatalkan hukum Taurat, ternyata nota utang pula. Nota utang yang dibatalkan, nota utang maksudnya kayak gimana? Nota utang itu saya baru dengar loh, nota utang. Nota utang, waduh. Ya, nota utang kata Pak Pendetanya yang dibatalin. Maksudnya utang apa kayak gitu? Apakah Yesus punya utang atau Paulus punya utang? Gak ngerti, gak ngerti saya jadinya ya. Di situ kan Paulus juga mengatakan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Galatia 5 nomor 2 ya. Jika ini ya teman-teman, salah satu pembatalan yang dilakukan oleh Paulus ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus, sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, ini makanya kita tanyakan, Paulus aja bilang kalau sunat Yesus kagak guna lagi. Makanya saya tanyakan, apakah Paulus sunat? saya jadi ketawa teman-teman ya. Ada ya nabi berkulup gitu. Ada ya nabi berkulup. Aduh. Baru dengar saya kalau kayak gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin diskusinya dengan Pak Pendeta Christian seperti itu ya. Silakan Anda nilai sendiri ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita yang Kristen yang lainnya ya, kita ambil yang umum lagi. Kalau Kristen mau naik silakan ya. Kalau Kristen mau naik dipersilahkan, kita akan berdiskusi tentang masalah apapun. Sebelum saya berdiskusi dengan Kristen yang lainnya, seperti biasanya kita iklan sedikit ya teman-teman. Teman-teman semuanya mohon bantuan untuk subscribe channel YouTube saya dan ditonton juga gitu ya. Ditonton juga channelnya ya. Mungkin insya Allah ada ilmu yang dapat saya jabarkan di sini gitu ya. Teman-teman semuanya, di sini ada Yusuf PI Reaction nama channel saya ya. Nama channelnya seperti itu. Anda masuk aja ke bio saya. Di bio itu nanti ada bagian YouTube ya. Nah, Anda pencet saja YouTube itu, lalu Anda akan dialihkan ke YouTube saya. YouTube saya ada 2. Namanya adalah Yusuf PI Reaction dan Yusuf PI Live ya teman-teman. Ada 2 channel YouTube saya ya. Nih, Yusuf PI Live gambarnya putih ya, dan Yusuf PI Reaction. Di sini kita akan memberantas semua syubhat dari luar agama Islamnya. Terus mungkin kita juga menjabarkan beberapa data tentang syubhat tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya, dan yang belum subscribe mohon bantuan subscribe-nya. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang telah membantu meluaskan dakwah saya. Semoga Allah balas kebaikan Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mari berdiskusi dengan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Simak aja sampai selesai. Ambil lagi kopinya kalau habis gitu ya. Silakan untuk naik pihak Kristennya gitu ya. Ntar dulu. Saya bikin judul dulu ya. Stiker. Oke. Ntar ya. Jangan takut. Kenapa takut Kristen diskusi? Kalau benar nggak perlu takut. Kristen silahkan naik. 1 PS.